Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Gadis Nuriski dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Suminar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Mengapa Orang Tua Penting Melatih Anak Dalam Mengungkapkan Perasaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak secara seksama. Jadi, pembahasan yang pertama adalah jika orang tua menerima perasaan seorang anak. Maka yang pertama, anak akan merasa nyaman. Artinya adalah rasa nyaman akan timbul jika seorang anak merasa dirinya diterima dengan apa adanya dalam keluarga tersebut. Yang kedua, anak merasa perasaannya penting dan dirinya berharga. Jadi setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bertumbuh dengan senang, sehat, bahagia, ceria, dan mempunyai rasa percaya diri. Jadi rasa cinta itu diajarkan pada anak. Contohnya sebagai orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengajarkan pada anaknya pentingnya mencintai diri sendiri. Yang ketiga, perasaan negatif hilang. Artinya adalah terciptanya emosi positif pada anak. Contoh emosi positif adalah emosi yang mencakup kesenangan, keceriaan, dan kebahagiaan. Emosi positif ini tentu saja memberikan dampak yang positif pada anak karena mengungkapkan rasa bahagia yang kemudian memicu rasa semangat untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ingin meneruskan pembicaraan. Jadi, ketika seorang anak ingin meneruskan pembicaraan, itu adalah suatu interaksi tatap muka yang bermaksud untuk bertukar informasi atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini juga setiap anggota keluarga dapat mengenal karakternya dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Yang kelima, orang tua mengerti yang sebenarnya. Jadi, orang tua merupakan orang dewasa yang membimbing anak sampai dewasa, terutama dalam masa perkembangannya. Tugas orang tua itu untuk melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaannya, yang memberikan bimbingan atau pengarahan yang dapat membantu anak dalam kehidupan kedepannya. Dan yang terakhir adalah hubungan menjadi baik dan tumbuh rasa hormat. Jadi, sebagai orang tua juga harus menumbuhkan rasa hormat terhadap anaknya. Karena dengan rasa hormat, anak akan cenderung memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan meskipun caranya berbeda-beda. Seperti satu hal contoh, ketika ia berbicara, dia pasti menggunakan bahasa yang sopan. Pembahasan yang kedua adalah jika anak merasa orang tua menolak perasaannya. Maka yang pertama, anak merasa bingung dan kesal. Tantrum termasuk bagian dari perkembangan anak yang normal karena ia sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya sedang kesal. Pada umumnya, tantrum akan terjadi pada tahun kedua kehidupan anak. Saat perkembangan bahasa anak usia dini pun mulai berkembang. Yang kedua, anak menjadi tidak percaya pada perasaannya sendiri. Hal ini dapat membuat keterpurukan, perasaan yang semakin tertekan, dan semakin mempertanyakan kapasitas dan kemampuan dirinya. Yang ketiga, anak menjadi tidak mengenali perasaannya. Alexithymia adalah ketidakmampuan untuk mengenali dan menyampaikan sebuah emosi, sering dikaitkan dengan gangguan antisosial. Yang keempat, penyebab rasa kurang percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri pada anak terjadi karena anak pernah mengalami hal-hal yang buruk, seperti penindasan ataupun trauma. Yang terakhir adalah konsep diri negatif. Arti dari konsep diri negatif adalah kurangnya pengetahuan tentang diri sendiri, harapan-harapan yang tidak realistik dan terlalu tinggi, dan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Dan pembahasan yang ketiga adalah mengapa penting membaca bahasa tubuh anak. Yang pertama, bahasa tubuh menyampaikan yang tak terkatakan anak. Yang kedua, bahasa tubuh tidak bisa bohong. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh mengirimkan aura dalam berkomunikasi. Jadi, bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, atau artefak lambang yang digunakan
suara, serta postur dan gerakan tubuh. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah keluarga merupakan bagian lingkungan pertama atau utama bagi semua anak. Karena seorang anak pasti mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengenal hal-hal yang baru, sehingga secara tidak langsung membuat anak pun terdorong untuk melakukan hal-hal baru tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika anak tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, karena anak akan melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan baik atau buruknya dampak dari hal-hal tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.